nyinyiran netizen yang mengatakan kok Mas Wali kok nggak adil. Katanya orang nggak boleh jualan di trotoar. Nah ini bagaimana? Ya, tetap kita komitmen di trotoar itu kita tetap ada 3 meter space untuk orang berjalan kaki. Berjalan kaki. Dan Satpol itu sudah manggil para pelaku usaha itu sampai 3 kali loh. Kita nggak kurang-kurang untuk setiap malam dan kita sudah ada peraturannya, benar-benar kita sediakan space. Kalau siang, pagi untuk perkantoran kan juga sama buat parkir. Iya, untuk parkir juga. Iya, kemarin itu banyak protes itu karena saya menengahi dari warga dengan pendatang yang ingin berjualan. Jadi warga di situ pengen berjualan, tapi terkadang kalah sama pendatang yang mau ingin berjualan di wilayahnya mereka. Saya cuma menengahi, hari ini nggak ada isu lagi ya. Nggak ada, dan ini memang saya harapkan juga menghormati warga-warga lokal yang ingin berjualan. Kita alhamdulillah ya, zaman Krismon itu recover-nya cepat karena UMKM-nya juga menjadi penopang utama. Kita bisa survive karena warga Solo tidak sama sekali tidak bergantung kepada market yang ada di bursa. Ini sebenarnya udah rahasia umum ya. Pelaku ekonomi, pemegang kekayaan ekonomi orang-orang kelas ekonomi atas di Solo, orang itu aja dan sedang shifting. By the way, betul. Banyak pemain-pemain baru yang akan kaya sekali ini. Halo Sobat Expos, jumpa lagi. Saya Rini Yusiningsih, pemimpin redaksi Solo Post Media Group. Kali ini di Selasar, kami kedatangan tamu istimewa yang pasti sudah menjadi point of view masyarakat Kota Solo. Tak lain dan tak bukan adalah Mas Wali Respati Ardi. Wih. Terima kasih, Mbak. Openingku serius, Mas. Tapi sebenarnya kita ngobrol santai. Oke, Mas Wali. Puasa hari ini? Insya Allah dengan tenggorokan yang semua orang merasakan pergantian suhu ini. Iya betul ya, dari hujan terus sampai ini ke panas ya. Kemarin BMKG juga udah ini kan prediksi kalau cuaca Solo nanti juga akan kemarau panjang. Kemarau panjang. Tapi kalau di Solo kemarau panjang itu malah justru berkah, Mbak. Berkahnya? Karena festival jajannya pasti banyak. Oh gitu ya? Solo yang itu kalau hujan, iya. event-event yang dulu terbuka di Pamedan, di alun-alun, itu pasti agak drop. Tapi kalau yang namanya kemarau panjang, itu Solo itu pasti penuh berkah. Iya, soalnya pada keluar jajan. Es-tehnya juga banyak keluar. Iya, es-tehnya keluar. Karena di Solo itu ada budaya keplek ilat itu loh. Keplek ilat itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Pecinta jajan. Pecinta jajan. Pemilih makanan. Pemilih makanan. Di Solo itu istilahnya keplek ilat. Jadi pencinta kuliner Solo itu nyebutnya keplek ilat. Mas, aku kemarin lihat tuh ada video viral. Lomba lari sama Kapolres. Itu janjannya gimana itu ya? Itu nggak sengaja atau memang udah disetting atau gimana tuh? Cerita di balik itu seperti apa? Ini lagi puasa ya? Ini langsung ngapusi. Jujur bener-bener nggak sengaja. Saya memang mau menuju ke Dishub, mau cek intelijen traffic control itu kan, jalan kok ditutup jalannya apa iki. Terus jalan, terus ada banter-banteran itu dari Soekarno. Saya ada siapa? Ada Pak Kapolres turun. Kok piye iki konsepnya ceritanya? Saya tanya kan, terus akhirnya ini kayak mengajak anak-anak muda bendera balap liar. Dulu kan desa ya kenal potbrong gitu. Sekarang anak-anak muda bahkan dari segala usia kemarin lari. Itu kan sehat ya. Orang pengen mencetak rekor dia lari, itu kan dengan effort, dengan diet, dengan olahraga, latihan. Berarti kan benar-benar ke depan Indonesia anak-anak mudanya sehat gitu. Membudayakan saya lari di kalangan seneng terus awal buka Pak Kapolres sama panitia, terus aku bilang, aku karena Pak Kapolres, ayo gitu, terus akhirnya jalan. Iya, tapi udah tak prediksi deh Mas Wali mesti menang. Soalnya sepatunya Pak Kapolres dia 2 kilo itu. Dan pakai seragam berat gitu. Nah, aku kan santai bar terawih, kan enak pakai sepatu ini. Jadi gitu. Bukan karena Pak Kapolres sengaja melambatkan larinya ya? Ya nggak tahu, tanya. Kayaknya nanti kita perlu konfirmasi. Oke, Mas ini mumpung ada di sini, ada beberapa isu menarik ya di Kota Solo. Mungkin saya ingin bahas dulu. Ini terkait dengan yang lagi viral soal City Walk ke depan. Kalau kita lihat juga sudah ada beberapa gerai nasional yang akan masuk di kawasan City Walk. Artinya itu juga akan menambah jumlah kedai kopi. Sementara di sisi lain, Mas, soal
nyinyiran netizen yang mengatakan kok Mas Wali kok nggak adil. Katanya orang nggak boleh jualan di trotoar. Nah ini bagaimana? Ya. Mungkin bisa meluruskan atau penjelasan soal itu, Mas. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang begini, ada perda khusus untuk kita bisa menggunakan di trotoar itu sebagai tempat parkir Oke. atau hak dari pelaku usaha di depannya. Si pelaku usaha ini dia melakukan kewajiban pajak sebagai pembayar pajak PBB, dia sebagai pembayar pajak Mamin, dan di Surakarta ini saya perlu informasikan ya, dari pendapatan utama dari kota ini adalah dari PPJT, resto, hotel, dan makan minum. Itu menjadi tonggak harapan kita. Lalu saya sudah bertemu dengan forum transportasi, saya sampaikan bahwa tetap kita komitmen di trotoar itu kita tetap ada 3 meter space untuk orang berjalan kaki. Berjalan kaki. Jadi walaupun ada parkir, walaupun ada tempat berjualan, tapi kita tetap ada space yang dijalankan untuk fungsi fasumnya. Seperti itu. Jadi dan kita sosialisasikan dengan Disub, dengan Satpol. Jadi dan Satpol itu sudah manggil para pelaku usaha itu sampai 3 kali loh. Pelaku usaha maksudnya kayak kedai-kedai kopi yang ada di itu situ, kita panggil. coffee shopnya. Kita hitung jumlah kursi sama mejanya Ada dengan berapa? space-nya itu dihitung. Terus jukirnya yang nakal diambil kartunya sama Disub dan digembok gitu loh Mbak. Jadi kita nggak kurang-kurang untuk setiap malam dan kita sudah ada peraturannya, benar-benar kita sediakan space. Kalau siang, pagi untuk perkantoran kan juga sama buat parkir. Iya, untuk parkir juga. Iya, ini kan kalau saya lihat kok kemarin saya mitigasi dengan lihat perkembangan kota ini juga ya ada persaingan usaha dan lain-lain. Saya pikir itu hal yang wajar, tapi dalam semua kebijakan yang saya lakukan itu sudah pikirkan dengan adil dan bijaksana, berkeadilan dan demi kebaikan lah. Dan saya lihat juga dari pertumbuhan kota ada 174 coffee shop baru dengan kontribusi pendapatan daerah yang cukup signifikan. 74 coffee shop. 174. 174. Itu dan dalam itu tidak hanya Slamet Riyadi loh ya, itu di seluruh sepanjang kota. lah ya. Seluruh kota. Seluruh kota Solo. Kalau mungkin Slamet Riyadi bisa sepertiganya ada di situ mungkin. Ya enggak sih. Cuman memang yang di titik-titik tertentu, spot tertentu ya, itu yang membuat kesannya jadi penuh, tapi sebetulnya macam-macam kok di Slamet Riyadi. Dan kalau kita lihat ya Slamet Riyadi sebelumnya kan nggak pernah ada pertumbuhan ekonomi. Betul, karena itu pertokoan ya. Ya, sejak ada XO Suki, Ademayem, Kesana, Rumah Makan, Orient dan lain-lain, nggak ada loh. Iya. Tapi ketika kita coba ini, ternyata pertumbuhan ekonomi juga hadir dan jalan di sektor Mamin kencang sekali. Iya. Alhamdulillah lah. Dan berarti nambah pajak juga kan ya? Alhamdulillah. pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja terbuka dan lain-lain gitu. Itu kan isunya dan sampai sektor wisatanya jangan lupa. Sektor wisata. Wisatanya juga jadi hal yang menarik juga nih hari ini. Itu dengan kita lihat bonus demografi umur 18 hingga 25 tahun dan perempuan itu menguasai 60% ekonomi di Kota Solo. Perempuan? Karena doyan belanja. Ya, aku nggak doyan belanja Mas. Kecuali kalau rekeningnya tebel ya. Secara demografi begitu ternyata. Oke. Gitu. Ya ini menarik sih. Orang melihat akhirnya jadi kayak Slamet Riyadi itu sentra baru gitu ya untuk destinasi, ya kan. Biasanya kan after jam office itu jam 4 jam 5 dia kan mati kan kawasan situ karena pertokoan-pertokoan dan yang hanya buka sampai jam 4 sampai 5 sore. Dan saya lihat juga ada brand-brand besar yang sudah mulai masuk ke situ. Oke, sekarang kita beralih ke masalah yang lain. Jadi ini saatnya bertemu Mas Wali. Iya. Sambung masalah Mas. Sambung masalah. Aku nyebutnya bukan sambung rasa, sambung masalah ini. Yang sambung kedua, masalah dan beri solusi. Sambung masalah dan solusi. Nah, yang kedua, ini soal kemarin ramai juga viral takjil gitu ya. Karena ini kan baru tahun pertama ini yang ada kawasan khusus untuk takjil. Apakah di tahun depan itu akan konsepnya seperti itu? Dan ini juga kemarin kan isunya sempat ramai dulu, meskipun di belakangan yo happy lah kayak gitu. Gimana itu Mas Wali? Jadi memang kami berharap sekali ini menjadi kebiasaan. Dan ini takjil ataupun PKL ya, sebenarnya PKL takjil, PKL biasa itu menurut saya sama-sama PKL insidentil yang nanti akan kita kelompokkan, kita fasilitasi supaya lebih proper, lebih bagus, berjualan lebih enak, yang jajan lebih oke. Itu adalah di tempat-tempat fasilitas umum yang ada di Kota Solo yang dimiliki oleh pemerintah
kantor kecamatan, kantor kelurahan, tempat-tempat milik warga itu bisa menyatu sehingga tidak menjadi kesannya tidak rapi di jalan dan mengganggu pejalan umum. Nah, karena kita lihat banyak sentra-sentra PKL yang mungkin sudah mulai bermunculan. Nah, itu saya kemarin intinya ingin penataan supaya lebih rapi dan kita lihat seperti yang di Manahan ada di parkir parkir area Sriwedari juga ada. gedung wanita. Iya. Ya itu yang saya harapkan ke depan penataan seperti itu supaya lebih baik lagi. Gitu. Oke, jadi tahun depan akan seperti itu lagi? Terus. Dan Kampung Ramadan setiap kelurahan itu saya bebaskan warganya untuk bisa menggunakan tempatnya untuk berjualan dulu. Terkadang kan kita dapat protes nih sebenarnya kemarin itu banyak protes itu karena saya menengahi dari warga dengan pendatang yang ingin berjualan. Jadi warga di situ pengen berjualan tapi terkadang kalah sama pendatang yang mau ingin berjualan di wilayahnya mereka. Saya cuma menengahi, hari ini nggak ada isu lagi ya? nggak ada, dan ini memang saya harapkan juga menghormati warga-warga lokal yang ingin berjualan gitu supaya ada kebermanfaatan langsung sebagai pemilik pemangku wilayah. Gitu. Oke, iya. Selanjutnya masalah lagi. Okay. Ini ngetes. Enggak apa-apa Mbak, santai. Tiap hari masalah terus soalnya. Masalah, ya memang tugasnya wali kota menyelesaikan masalah. Lah ya. Nek nggak ada masalah nggak usah jadi. Betul. Oke, Mas, Masjid Manahan. Ya, nah, kemarin juga rame dengan biaya sekitar 3 miliar sekian ya. Meskipun di acara refleksi kemarin Mas Wali juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya bukan kayak membangun mak bedunduk ada gitu enggak ya, tetapi melanjutkan yang sudah ada. Nah, ini mungkin biar lebih jelas lagi, Mas. Oke. Lebih breakdown lagi ya. Jadi memang diajukan anggaran itu oleh dinas ya. Dinas. Dia dengan nominal yang dia publish dan infonya DED itu sudah ada sejak tahun 2023 apa sebelumnya, intinya DED sudah diajukan. 2023. Okay. Intinya yang lalu karena itu pengganti masjid. Relokasi, jadi bukan masjid baru ya. Masjid Manahan di dalamnya. Namanya nanti bukan ya Masjid Manahan, Stadion Manahan karena komplek Manahan. Masjid ini itu adanya aslinya dulu ada di Gor Manahan. Jadi ini hanya relokasi mengganti komitmen dari yang dulu renovasi besar-besaran Gor Indoor Manahan. Prispora komitmen untuk relokasi masjidnya dipindah di luar Gor Indoor. Jadi ini bukan masjid. Pembangunan baru relokasi, ada gitu, relokasi yang sebelumnya ada gitu ya. Nah, sekarang kalau udah ada Pak Wali, sekarang itu masjidnya hanya masjid insidental yang dulu rekan-rekan yang pada waktu bangun, tukang buruh bangunan itu membangun masjid yang ada sekarang seadanya. Nah, padahal sekarang kita lihat ketika ada match, ketika ada kemarin ada futsal cup, badminton cup, ada tenis open, ada bola, ada turnamen, itu pasti sangat dipakai dan dibutuhkan. Dan gitu sekarang kan juga aktivitas orang kemana juga tinggi. Ada baseball, ada sekarang kalau lari-lari dan kita pisah Mbak sekarang 3M ini 1,5 M untuk masjid. Setelah saya koreksi ke dinas ya, saya tanya, saya yang minta untuk memecah masjidnya separuh wae, yang separuh adalah changing room sama washing room sama locker. Jadi ketika ada orang mau olahraga di sana, mau mandi. Mau proper lah ya tempatnya. Proper tempat dan nyaman, dan ya kita tahu Solo ini ada 3 pilar, kota pariwisata, budaya dan olahraga. Ya ini nggak mungkin 3 ruh utama ini menjadi prioritas kami pastinya. Gitu. Oke, lanjut ya. Masalah berikutnya, ini dibombardir ini. Mas, ada isu, bukan isu. Kemarin ada hal yang menarik, ada hotel gitu ya, nggak tahu ini nanti karena ini masih bisa diedit ya, monggo Mas Wali berkenan menjawab atau tidak. Salah satu hotel bintang di Solo ini kan lagi dijual gitu ya, mungkin sudah sampai ke Mas Wali. Ini bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin Mas Wali bisa kasih big picture di Solo seperti apa? Big picture-nya justru ada hotel baru loh di Solo. Nah gitu. Hotel Azana dan lain-lain ya, dan dengan konsep yang fresh semua. Betul. Kalau saya sepengetahuan, kalau nanti saya mohon maaf ya, saya ini nggak apa-apa saya sampaikan. Sepertinya itu ada bisnis yang keliru dari mismanagement mungkin karena ownernya ya kita tahu lah, salah satu yang mungkin ada permasalahan ekonomi di personalnya, bukan kotanya. Kalau kotanya justru ada hotel baru gitu loh. Kalau yang ini for sale ini karena saya lihat karena ada
kebijakan internal mungkin internal, ya, manajemen internal. yang Ya, untuk jadi kalau diliquidkan. kalau dibilang biar narasi ini juga utuh, Solo sebenarnya baik-baik saja Baik-baik soal saja. itu. Jadi ini kenapa saya bilang baik-baik saja, ini saya kuartal pertama ini Januari itu transaksi QRIS saja, Januari tok ya, dari Pak BI, Pak Anto bilang ke saya, QRIS tok, itu 1 triliun Mbak di Solo. Ya. Laporan di BI. Lalu hari ini kayak pergantian penukaran uang kertas yang disediakan oleh BI itu 4,5 triliun. Duit semua. Duit semua, dan berarti berjalan gitu. Ekonomi kita berjalan, dan karena memang UMKM kita juga semua berjalan. Memang dipengaruhi nasional mungkin dengan goncangan market dan lain. Kita bisnis masih survive karena warga Solo tidak sama sekali tidak bergantung kepada market yang ada di bursa. Ya. Kita alhamdulillah ya, zaman Krismon itu recovernya cepat karena UMKM-nya juga menjadi penopang utama. Covid waktu itu dengan Mas Gibran digenjot menggunakan event, dan yang sektor industri ekonominya berjalan di UMKM juga berjalan. Dan ternyata kita lihat tren yang baru dengan market yang baru, movingnya di Solo juga tetap relevan dengan market sekarang. Kita punya Mangkunegaran dengan keistimewaannya, Kasunan dengan keistimewaannya, tempat-tempat heritage, kuliner dengan wellness tourismnya, dengan jajannya, mallnya. Kalau sekarang ekonomi Solo nggak baik-baik saja, kenapa mall-mall itu kalau setiap weekend kok masih ramai dan lain-lain. Oke. Jadi ini bisa mempertebal ini Mas, narasi juga ke kota Solo. Bukan hanya satu yang di for sale gitu, terus jadi langsung ke biau ya gitu ya. Bahwa sebenarnya memang gini, kalau kita lihat ekonomi Solo masih oke lah. Ini sebenarnya udah rahasia umum ya. Pelaku ekonomi, pemegang kekayaan ekonomi orang-orang kelas ekonomi atas di Solo, orangnya itu aja, dan sedang shifting, by the way. Betul. Banyak pemain-pemain baru yang akan kaya sekali ini. Apalagi dengan digital ya. Dengan digital. Main kripto juga nggak? Pemainnya baru Mbak, jadi percayalah. Jadi memang gini Mas, kalau boleh dibilang bisnis hotel sekarang pun juga mungkin lagi shifting juga ke konsep-konsep baru yang lebih engage ya. Misalnya kayak tadi ada hotel baru. Guest house naik daun, saya lihat itu di Instagram, ngeri juga nih guest house nih. Dan orang nggak hanya ke Solo mungkin spending hotel nggak tinggi, tapi dia spending jajannya tinggi. Jajannya tinggi. Ini mungkin kayak mirip kayak di Bali ya. Di Bali itu ketika kunjungan wisatawan tinggi, itu memang okupansi hotelnya turun. Ya, lucu ternyata kan, mereka masuknya ke guest house yang tadi itu. Iya. Guest house yang kayak Airbnb. Gitu. Betul, yang seperti itu. Nah, jangan-jangan juga bisnis wisata dalam sektor penginapan kayak gitu beralih ke situ juga kan, movingnya tadi kan. Iya, movingnya, dan banyak sekali kos eksklusif yang di harian ini juga ya kita lagi mengkaji kebijakan. Berarti nanti pajaknya bukan pajak kos kalau tuh kan ada tuh pajak kos-kosan yang berapa persen. Ini sedang kita lagi dikaji lagi ya. Oke, next ya. Masalah berikutnya, ULAS. ULAS ini kan kayak jadi ruang gitu ya, penghubung antara keluhan masyarakat dengan para otoritas kebijakan. Yang terjadi ada keluhan juga kenapa ini lama dan lain sebagainya. Bagaimana Mas? Apakah nanti sistem ULAS juga akan mengalami perbaikan atau bagaimana? Jadi ULAS itu bukan lama, cuma memang respon dari dinas dari dinas itu dia verifikasi double. Oke. Kenapa? Karena pernah menjadi media fitnah. Ini saya kasih contoh. Media fitnah. Karena di sistem di ULAS sebelumnya, ini sedang saya rubah. ULAS sebelumnya adalah dia kayak mading, Mbak. Jadi nomor telepon yang dia cantumkan bisa itu siapa saja? bisa saja tidak diverifikasi. Pada satu ketika ada beberapa itu keluhan setelah kita tidak lanjut kok nggak ada masalah. Ada keluhan yang nomor teleponnya nomor telepon orang lain. Nomor telepon orang lain ditulis nomor teleponnya Pak Ketua DPRD. Ini kan ngawur tenan nih gitu loh. Mungkin mikirnya dia DPR itu kan aspirasi gitu loh. Jadi tapi bukan nomor ketua personalnya juga. Saya kira kan lah. Makanya ini nggak apa-apa. Itu terbukti itu ya. Terbukti. Akhirnya ULAS ini tetap akan kita perjuangkan. Tapi dengan OTP. Nanti ke depan. Jadi saya memasukkan nomor WA. Silahkan nanti diblur nomornya, OTP. Jadi ketika Anda yang memang mengajukan keluhan, kami pasti akan respon dan kami akan pasti hubungi. Kenapa? Kita akan diskusikan kenapa. Oh, ini masalahnya kita selesaikan. Jadi kayak karena kesannya
nggak ada tidak lanjut karena aku mau follow up ke siapa untuk permasalahan ini, karena nggak ada nomor kadang nomor yang tercatat. harus verifikasi dulu dan lain-lain. Nah, ini ulas yang ulas 2.0 ini nanti akan lebih real dan akan tetap terbuka, publik bisa melihat. Ya, oke. Terus ini Mas lagi ya. Ya. Kok Mas Wali akhir-akhir ini senang marah gitu? Iya. Maksudnya statement-statementnya kok kenceng, ada apa? Gini, Nah. jadi wah wali kotanya enom galak. Ada apa ini? soalnya Aries, Mbak. Oh Aries, aku Gemini Mas. Malahan. Gitu ya Kak ya. Aries itu sebenarnya saya nggak suka ditutupi. Jadi ketika memang saya tegas ya saya tegas, tapi kalau saya soft ya saya soft gitu. Saya nggak akan. Jadi bukan masalah tegas dan tidak, tapi ini di dunia digital yang penuh dengan komunikasi, penuh dengan keterbukaan. Ya saya harus menyampaikan yang memang ini salah, saya katakan salah, ini benar, saya katakan benar. Jadi supaya tidak masyarakat juga butuh kepastian untuk ini sebenarnya boleh nggak dan ini ada aturannya atau tidak, itu masyarakat butuh kepastian. Jadi di sini saya cuma sikapnya hanya mempertegas saja, bukan marah-marah juga. Aman aja. Aman ya? Aman. Oke. Ada nyinyiran netizen sejauh ini aman? Setiap hari. Setiap hari. Yang menurut Mas Wali paling menyakitkan tuh yang gimana tuh? Nyinyiran yang seperti apa? Apa ya yang menyakitkan? Nyinggung masalah keluarga atau apa? Ya alhamdulillah sih. Sejauh ini aman sih. Alhamdulillah aman sih ya, masih ada kadang ya ada physically apa ini, tapi ya tak pikir ya udahlah. Ya gitu sih ya. Nggak apa-apa. Netizen itu kan jempol nggak punya hati ya. Iya, jadi tak pikir ngetik-ngetik normal aja. aja dan itu terjadi juga kok, nggak hanya public figure, nggak hanya pejabat. Semuanya biasanya. Antar pertemanan pun juga begitu kan, kalau lagi nyinyirin orang, jadi tak pikir ya udahlah gitu. Memang dulu hanya di ruang-ruang offline, sekarang di ruang-ruang online. Di ruang-ruang online itu. Jadi harap wajar. Dan kadang pakai akun ini juga kan. Iya, avatar dan sebagainya. DFK ya sekarang lagi. Ya, itu dia. Mas, satu lagi, ini rame. Solo itu gini ya, kata orang ya, kalau ada jarum jatuh di Solo, itu beritanya kalau ke nasional bisa jadi Palu yang jatuh. Saya nggak tahu point of view Solo sebegitu seksinya, Mas. Jadi kupikir menjadi wali kota di Solo itu sebenarnya rasanya tuh bukan rasa kabupaten Dati 2 atau kabupaten atau kota lah Dati 2, tapi rasanya nasional ya. Beberapa isu-isu di Solo misalnya kayak soal keraton. Wah, pusing nggak Mas? Iya. Keraton itu kan ya, keraton itu sudah menjadi isu nasional. Kemudian juga ada beberapa kemarin lagi yang rame, misalkan ada sweeping dikit-dikit kecil-kecil itu sudah jadi isu nasional. Nah, aku masuk ke keraton ya. Ya, silakan. Is okay ya? Is okay. Oke, kemarin karena semua aku melihat tuh. bahasan bebas silakan. Saya melihat ada satu frame video menarik, misalnya ketika ada salah satu dari kementerian waktu itu mengukuhkan, kemudian ada interupsi dan saya melihat wajahnya Mas langsung itu apa sih dirasake sebenarnya itu? Saya lihat ini ngerasake. Saya merasakan. Saya concern situ tuh. Jadi kenapa sih kita tuh negara kita tuh mengenal musyawarah. Oke. Komunikasi. Kalau di spiritual kita ngomongin tabayun. Kenapa harus di forum seperti itu? Saya cuma kecewa itu aja sih. Yang lain nggak ada masalah. Karena kelihatan banget loh wajahnya Mas Wali itu langsung aku POV-ku malah ke wajahnya Mas Wali waktu itu. Lalu posisi Pemkot sendiri di konflik keraton ini ada dua raja gitu yang mengaku sebagai dua raja, bagaimana? Tetap standing kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu hak prerogatif dari keluarga. Kami siapapun keraton dari pihak manapun keluarga, kami menghormati keputusannya. Semua kegiatan tetap kami akan fasilitasi dengan baik. Iya. Dan saya lihat sudah ada revitalisasi mulai bersih-bersih ya. Bersih-bersih dari dinas yang daerah yang dimohon untuk ya akhirnya kami lagi kan yang buang sampah, akhirnya kami lagi kan. Semua tentang kami lagi. Jadi pemerintah kota gitu. Jadi ya apapun siapapun, kemarin ada malam selikuran, ada kegiatan apapun kami fasilitasi. Nggak ada yang kami condong ke sini ke situ, tidak, kami tetap pada asas kemanfaatan dan saya sangat berharap ada musyawarah mufakat. Momentum Lebaran ini kira-kira bagaimana, Mas? Ya semoga, saya hanya bisa mendoakan. Ya, siapa tahu. Saya hanya bisa mendoakan saja. Iya kan momentum Lebaran ya. Ya siapa tahu kan ya ini. Oke. Aku akan masuk ke sesi persiapan Lebaran ya. Tadi kita isu yang lain, sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kan kita ambil screening yang paling banyak jadi ruang netizen biasanya di sini. Nah, Lebaran ini kalau kita ngelihat data nasional itu ada
setengah populasi Indonesia itu mudik. Ada 3 wilayah besar, Jateng, Jabar, dan juga Jawa Timur. Betul. Dan kalau aku ngelihat di catatannya Dishub, itu prediksinya pemudik yang akan masuk ke Solo itu sekitar 8 juta. Naik sekitar 5% Betul, ya. naik 5%. Kemudian perputaran uangnya itu pastilah ya. Ya. Nah, 5 kali lipat. 5 kali lipat perputarannya. Kalau angka nasional Kadin nyata sekitar 145 triliun gitu ya. Aku nggak ngerti kalau Solo kira-kira berapa Mas? Ya, saya pikir sama ya Mbak ya. Jadi ada tadi penambahan 5% 5%, dari apa namanya traffic, karena kita punya Intelligent Control Traffic Control System ITCS itu. Kita tahu setiap hari itu beralir 2 roda, 4 roda itu akan ketahuan. Itu nanti kita akan lihat mekanismenya dari 24, 25, 26. Nah, ini prediksi memang naik 5%. Karena banyak destinasi yang diminati baru, termasuk industri kuliner, termasuk wisata belanja yang sedang kita kembangkan. Nah, kalau dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini, dengan movingnya saat ini, dan orang itu dengan dunia digital, justru kefomoan atau fear of missing out-nya itu lebih. Jadi lebih ingin berpindah. Nah, maka dari itu kami bersiap betul untuk pemudik kali ini bisa berjalan. Dan keberkahan Kota Surakarta atas pemudik ini bahwa Surakarta itu backbone-nya adalah UMKM. Ketika ada moving uang dari luar kota masuk ke Solo, nah itulah momentum pertumbuhan ekonomi kita. Panen lah ya. Panen, boleh dibilang gitu. Iya, betul. Ya, nah persiapannya sampai ini sejauh mana ini Mas? Untuk persiapannya alhamdulillah dengan baik. Dengan kami lintas ini. dengan yang pertama ya, rasa aman. Rasa aman. Itu paling penting. Kami udah 3 kali sampai rakorkan khusus dengan kepolisian, dengan TNI, dengan jajaran kami. Rasa aman, menekan angka kriminalitas ketika wisatawan di sini tidak ada pencurian, tidak ada kriminal. Rasa aman ini kita jaga. Dengan cara apa? Kita menurunkan seluruh dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Satpol, dengan Linmas, dengan Dishub itu akan turun di lapangan di jam-jam rawan. Nanti akan kita atur lalu lintas demikian rupa. Walaupun kami punya smart traffic control ya, yang dimana intervensi manual. Ketika ini di sini sebuah perempatan ini lebih panjang, nanti akan kita intervensi ini lebih hijaunya lebih lama dan lain-lain. Ada rekayasa lalu lintasnya. Reklinnya tetap kita jalan. Rasa aman ini tadi dan kenyamanan dari para pemudik untuk jalan dulu. Kedua, kita sosialisasikan untuk ke pedagang-pedagang, baik pedagang PKL, pedagang jukir dan lain-lain, untuk tidak melipat gandakan harga, pungli. Apa nek bahasa Solo nek ngeprok. Nah, itu nggak boleh, kita sanksi bahkan. Ada sanksinya. Nanti kalau kita lapor kita sanksi, kita larangan berjualan nanti di kedepannya. Jadi bikin hotline juga Mas, kalau ada yang ngeprok lapor ke mana gitu. Jadi tetap kami ada lapor Mas Fali, di nomor Mas Fali ada ulas dan lain-lain, kanal aduan tetap kita buka untuk ini. Dan lalu untuk jukir, untuk petugas kami biasanya seragamkan menggunakan belangkon. Ganti, karena kami penerima tamu adalah petugas-petugas kami. Itu. Jadi ininya apa, hospitality ya? Ya, bagian dari hospitality itu menjadi sangat penting gitu hospitality ini. Gitu. Jadi semua jukir nih, kecuali jukir liar kali ya? Ya, jukir liar tetap kita cabut Mbak, dan kita tarif jukir aman juga nanti? Aman. Nggak ada kenaikan? Begitu parkirnya jukir liar kita langsung datang, dan intervensi sekarang kita udah kerjasama dengan kepolisian, kita bisa langsung dipiring, tidak pidana ringan, langsung kita ambil. Langsung diambil. Itu. Kemacetan. Kalau menurutku ya ketika lebaran macet itu berkah. Ya. Itu artinya kan ada perputaran, mobilitas dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kan biasanya ada juga nih warga yang menyebut wah Solo tambah macet dan lain sebagainya. Nah, untuk rekayasa untuk supaya tidak ada titik-titik kemacetan yang sangat parah. Sejauh ini bagaimana juga? Jadi rekayasa lalu lintas hari ini titik-titik yang strategis yang Ngapeman, Pasar Nongko, Gilingan dan lain itu kita udah dari rekayasa lalu lintas melalui smart traffic control. Harus intervensi manual. Ketika dia di lapangan, di sini tutup kereta, di sini ini, dan kita menggunakan teknologi, itu langsung bisa dihijaukan lebih lama. Kita tuh udah punya kayak film di Italian Job itu, kalau kita mau film yang nyuri itu kan, yang nyuri mobil itu. Jadi kalau kita mau merahin ini, ya jangan sampai dihack aja ya. Tapi ini kita intervensi dengan baik, dan yang penting parkir-parkir juga akan kita tindak, parkir liar akan kita gembok dan lain-lain. Dan kita menyiapkan konsep park and ride sebetulnya. Apa itu Mas? Sebenarnya park and ride itu kita pengembangan ke depan.
kita menyiapkan kantong-kantong parkir Oke. untuk nanti digunakan dan menggunakan shuttle ke tempat-tempat jajan dan lain-lain. Ini Dan ada penambahan di Lebaran ini? penambahan, ya enggak, kalau hari ini kantong-kantong parkir tetap kantong parkir yang existing. Yes. Tapi nanti penambahan ke depan, ini kantong-kantong parkir penambahan shuttle dan kita konsolidasikan dengan pelaku usaha. Bagi yang parkir di kantong parkir, pelaku usaha akan mendiskon makanannya. Bagi pelaku, maksudnya pelaku usaha Akan bekerjasama dengan dengan pemerintah. kantong parkir, kantong parkir. nanti ada diskonnya? Ada diskonnya. Ketika dia mau memarkirkan di kantong parkir Di ini, kantor parkir intervensinya. Supaya menarik, kalau nggak dikasih diskon tuh orang Iya. wis paling cedak wae. Kapan itu akan gitu. diberlakukan? Yang Ini Lebaran harapan saya enggak, kalau lebaran ini kecepatan Mbak. Jadi kita masih konsolidasi sama kantong-kantong parkir. Iya, karena gitu. kan disub sama pelaku Tapi usaha kalau ya. hari ini kita sadari bersama memang perlambatan terjadi. Mm-mm. Tapi percayalah banyak warga kita yang berbahagia atas itu. Ya pastilah. Driver ojol, Ojol. rekan-rekan Tukang parkir, penjual, iya, pedagang. jukir, pedagang, pelaku wisata, Yes. pemandu, rumah makan, Hotel. pelaku-pelaku hospitality yang mendapatkan tip waktu di hotel dan lain, itu yang Iya. mereka yang berbahagia. Berarti intinya macet adalah perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi. Memang, tapi kita memang harus persiapkan ke depan untuk roadmap yang lebih baik supaya kota ini pasti terus bertumbuh. Pasti terus bertumbuh, traffic semakin padat, ekonomi semakin maju, kita juga harus penataan semakin siap. Iya. Kalau tadi datanya BI menyebutkan pertukaran uang baru 4 triliun ya untuk Solo ya. Ini berarti nanti di Lebaran itu akan ada perputaran yang berkali lipat lagi Doubling, sepertinya. ya. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya satu hari itu bisa nyampe tembus 2 digit miliar kali ya. Itu seperti itu ya Mas ya. Iya, iya. Harapannya kan seperti itu kan? Iya ya, pasti dengan multiplier effect ya yang Iya, diharapkan, multiplier effect-nya. dan sisi pendapatan kota yang akan kita kembangkan untuk infrastruktur, untuk pendidikan, ya itu pasti berkelanjutan. Oke, Ini yang dinamakan ekonomi berkelanjutan, gitu. sepakat. Sepakat ya, Mbak? Open house gimana? Masih? Tetap berjalan, alhamdulillah. Nanti Tanggal silakan berapa? mengikuti pemerintah tentunya. Dan pemerintah tanggal berapa? Tanggal 19 nanti pengumuman, ya kan? 19 lusa ya? Ya, lusa akan Oke, pengumuman, hilal dan lain-lain. Open Kita akan house-nya di sesuaikan hari di pertama? Loji Gandung di hari pertama Di hari- jam 8 pagi hingga jam Jam 10. 8 sampai jam 10 ya. Semua warga boleh datang? Silakan siapapun, tokoh masyarakat, warga, siapapun, mau luar kota pun banyak kadang-kadang yang hadir. Oke. Ada kuliner, saya siapin sekarang ada tempat bermain anak-anak, playground. Oh, ada playground-nya di Ada Loji playground di Gandrung. Loji Gandrung karena kita tahu pasti orang tuh bawa anak-anak di Ya, sana. nanti itu malah nggak pulang-pulang nanti tuh, Mas. Silakan. Oke, ada 16 event nih Mas yang Lebaran nanti disiapkan dan ini terobosan menurutku di tahun ini Lebaran ini lebih semarak ya. Dari mulai Solo Safari, Mangkunegaran, kemudian juga Grebek Syawal yang itu menjadi identitinya Solo kan kalau Lebaran Grebek Syawal ya. Iya, iya. Ya, harapannya apa Mas di Lebaran ini nanti ya di 16 event itu? Nah, Harapannya experience baru experience baru. untuk para wisatawan pemudik hadir di Solo. Oke. Dan dengan kita siapkan 16 event ini, yang menarik ini, harapannya nanti dia akan kembali lagi di kemudian hari. Seseru itu ya, karena kita tahu pariwisata hari ini itu tentang experience. Oke. AI, digital, itu semua boleh berteknologi. Tapi apa yang menjadi backbone adalah wisata. Yes. Wisata, experience, bertemu tatap muka, merasakan lidah, itu tidak bisa digantikan dengan AI. Nah, inilah yang akan kita siapkan dengan 16 event yang itu akan membuat wisatawan betah di kota Solo dan akan kembali lagi di kemudian hari. Wih, menarik. Mas, Ya, jenengan priayi Solo asli kan? Ye. Lahir sampai sekarang Solo. Kalau aku kan bukan orang Solo, Tegal aku. ya. Aku ingin tahu sebenarnya Nah. khasnya Lebaran di Solo itu yang benar-benar menurutnya Mas Wali itu ya, yang itu nggak dapat di kota lain. Itu apa itu, Mas? Ini kalau orang Solo asli ya, beda sama Yang Solo asli, bisa ya, beda karena sama aku bukan pemudik orang ya. Solo asli, iya. Beda sama pemudik ya. Ini kalau Iya. orang Solo asli ya. Iya. Habis sholat Id itu nyoto, Mbak. Soto. Soto pagi. Karena apa? Selama Ramadan nggak bisa nyoto pagi. Serius. Karena orang Solo itu tentang Solo asli itu soto. Solo asli itu tentang soto. Sebentar, Soto. iki aku seumur-umur tinggal di Solo baru tahu ini apanya ya. Karena warung soto saat itu buka habis sholat Id. Ya.
Banyak yang buka? Ini soto gading yang soto gading, soto ayam mana pada buka. Kirana dan lainnya pada buka. Karena selama Ramadan nggak bisa nyoto pagi. Iya. Kirain Itu apa sih? kalau sekarang anak-anak sekarang namanya adalah comfort foodnya orang Solo. Adalah Comfort food. Soto. gudeg, nasi liwet, mie ayam. Itu ya, 3 itu ya. 4 dong ya, 4 Iya, ya. 4 ya. Soto. Banyak deh, pasti ya akeh deh. Enggak, Orang sebenarnya comfort gini. food Solo orang banyak banget. Nggak, kalau keunikan Solo karena soto itu ya, Lebaran uniknya Solo di tempat lain mungkin nggak ada. Itu kan biasanya pada tutup Mas, warung-warung kalau tempat lain ya. Di Solo soto, warung soto buka. Ya. Lalu di malamnya banyak juga wedangan yang buka. Wedangan yang buka? Ya, angkringan-angkringan yang tradisional itu pasti Oke. buka di sana, Iya. wedang dan lain-lain. Ya karena biasanya salah satu tujuan pemudik Iya, itu pemudik adalah menikmati Kuliner. kulinernya. Ya. Jadi itu nggak bisa kita inilah. Surakarta bantah. itu tidak hanya masalah kuliner. Mhm. Mungkin di daerah lain, di Minang, di Bandung, di Jawa Timur, di Maluku, Sumatera, bahkan banyak makanan yang menarik. Oke. Tapi semua tentang manusianya. Hmm. Di Solo itu tidak hanya rasa, tetapi cara penyajian hospitality pada waktu Yes. penyajian itu menjadi poin penting. Betul. Dan ini yang terus akan kita kembangkan masyarakat kita yang berkarakter budaya. Yes. Ya. Betul. Sepakat. Karena banyak juga ya influencer itu juga yang pada datang ke Solo itu pada kaget ya. Orang Solo itu nggak kenal aja nyopo. Iya, iya. Menyapa gitu. Monggo Mbak, monggo dan lain sebagainya. Bagi mereka itu sesuatu ya. Padahal kayak kita di Solo kayak itu biasa aja Betul, kan ya. betul, Karena betul. keseharian. Saya pingin bikin, tadi sudah keunikan Lebaran Solo versinya Mas Wali itu adalah soto pagi. Nah sekarang kita Ini versi saya pribadi ya. versi Tapi pribadi. bukan versi research pariwisata, itu beda lagi. Mungkin satu lagi Mas. Ini lagi soal toleransi. Yang ini mungkin juga nggak banyak didapat ya. Kayak di Solo ini kan kayak gereja-gereja nyediain takjil gitu ya. Kemudian kayak tempat ibadah, masjid sama ini gereja itu udah toleransi di Solo itu kan sedemikian kohesinya sangat kuat ya. Betul. Bahkan kalau tidak salah kemarin Kementerian Agama juga mengeluarkan ada 2 tempat ibadah, yaitu vihara dan gereja yang dijadikan posko mudik, Mas. Baru tadi pagi. Iya kan? Baru tadi Iya, pagi. baru tadi pagi. Iya. Mas Wali juga iya. Ini nih apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana dan juga pemudik? Apa yang terjadi dengan Solo? Kenapa bisa sampai seperti itu? Jadi kita memiliki historis panjang tentang Oke. kerusuhan. Kita memiliki sejarah kota Solo mulai dari geger pecinan, kerusuhan 98 dan lain-lain. Dan masyarakat sudah memahami apa kerugian dari kerusuhan itu. Apa kerugian dari perbedaan pendapat. Nah, hari ini masyarakat kami alhamdulillah cukup dewasa terhadap perubahan. Cukup toleransi asalkan kita dipermudah, tidak dihalangi hak untuk beribadah, melakukan ibadah, itulah justru kunci utamanya. Bukan masalah perbedaan, diberikan hak untuk merayakan Paskah, Natal dan lain-lain, vihara merayakan dan besok ada Nyepi, ketika ada rekan-rekan Imlek, dan ini Ramadan full, semua beriringan dengan baik. Ini yang utama adalah masalah kita tenggang rasa. Dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik dan rela saling memberikan ruang untuk yang berbeda agama. Itu yang menjadi kunci utama, Mbak, yang hari ini. Itu dia Solo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, lengkap Mas ya. Ya, makasih. Sekarang saya ingin main game sama Mas Oke. Wali. Siap-siap. Siap. Wih. Oke, ada game. Sebutkan 5 kuliner yang wajib dicoba para pemudik ketika Ya. masuk ke kota Solo. Lidah goreng. Apa? Lidah goreng? Lidah Sama nyarinya dapetnya di mana tuh lidah Banyak. goreng, Mas? Perbestikan itu searching aja nama bestik. Perbestikan, Ya, oke. banyak ya. Lidah goreng. Roti lapis aren yang sekarang lagi oke. Bagus. lapis aren. Serabi. Serabi. Lalu oke. yang dicoba lagi authentic coffee ya. Nah, itu Authentic ada teman-teman di Kuslan, di Pinara dan lain-lain. Sebut merek nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, Ini jadi sebut merek nggak apa-apa. Yang OG ya, kopinya yang OG. Ini yang kopi asli. Lalu yang terakhir ya, ini hidden tapi suka saya ya tadi, soto pagi. Soto pagi tempatnya di mana? Itu ada soto ayam Surono. Itu kesukaan saya soalnya ya. Saya Oke. ceritakan soto ayam Surono, Di mana itu soto ayam soto Surono? Trisakti, soto Triwindu, soto Batiah, Kok soto. ini apal kabeh Ya ini iki, semua Wan, soto persotoan ini ini. banyak. Mbak. Persoto. Jadi wisatawan kan kalau itu ini habitnya orang Solo Orang asli. Solo ya. Nah ini wisatawan harus juga nyoba. Oke. Lidah goreng, roti, Lapis aren. lapis aren,
serabi, Mm-mm. kemudian juga kopi, Mm-mm. yang terakhir adalah soto. Ya tuh. Oke. Kemudian 5 hal paling asik yang dilakukan saat pemudik ini lebaran di Solo. Lari pagi jam 5.30. Sik Mas, mau batu-batu ya Mas, Melayu Mas. Iya. Lari pagi. Lari pagi bukan hanya masalah lari ya, jogging, Oke. menikmati pagi. Early morning di Kota Solo tuh luar biasa. Udaranya enak, suasananya dapet. Oke. Itu pagi. 1, Oke, 2, ya. 2, experience ini. experience lebaran. Experience Asik di lebaran. Kota Solo. Khas Kota Solo. Sholat Id. Sarapan sate kambing. Pagi-pagi sate kambing. Kambing. Oke, 2. Iya. Boleh dicoba. 3. Coba ya. 3, ini tentang kuliner semua ya. 3, Bebas dong. Experience apa aja boleh. Experience ya. Mm-mm. Laku Laku apa tuh? di keraton-keraton. Maksudnya gimana tuh laku Mas? Nah, biar yang di luar Laku Solo. itu Jalan kaki. Bukan. Laku itu Meditasi? sebuah tindakan kegiatan yang itu diturunkan dari para leluhur. Oke. Bentuknya berupa? Misal Mm-mm. laku bisu mubengi keraton. Experience. Oke. Ya, seperti itu. Itu laku Mbak namanya. Iya, Jadi seperti itu laku. jadi laku spiritual. Iya. Laku spiritual. Ngubengi Mangkunegaran Iya. 7 kali dan lain-lain. Ya, tanpa alas kaki kayak tanpa alas gitu. kaki dan lain. Laku ini Itu penting. laku. Oke. Lalu 3, ke yang museum-museum ya. Terus keempat. keempat, cek peruntungan di Primbon Jawa di Radio Pustaka. Buka tuh. Buka. Cek Buka peruntungan. Dong. Iya. Oke. Primbon. Iya, Primbon. Iya. Primbon. Asmara, orang yang mau nikah, Iya. cek pasangan, ya kan? Rezeki. Rezeki, karir dan lain-lain. Iya, betul. Itu di Primbon. Di Radia Pustaka? Museum Radio Pustaka. Museum Radia Pustaka masih Museum buka Radio. ya? Masih buka Oke. dong. Dan yang terakhir? 5. 5 dong, ini baru 4. 5 yang terakhir. Apa? Naik motor malam-malam jalan-jalan di Kota Solo. Naik motor malam-malam keliling kota Solo? Keliling Kota Solo. Oke. Rasakan experience-nya. Bedanya apa? Beda dengan kota-kota besar yang penuh polusi. Solo Oh iya. penuh polusi. Iya. Kemarin ada tuh postingan menarik tuh. Nggak perlu ke Jepang. Iya. Duduk di depan Ngarsopuro itu udah kayak Jepang karena ada kereta Ada lewat. kereta gitu. lewat kalau pagi. Iya. Kalau pagi. Oke, 5 kuliner plus 5 experience dari Mas Wali Lebaran layak dicoba. Siap. Dan yang tadi 5 experience saya belum pernah nyoba satu pun. Masa Mbak? Belum. Oh nggak pernah Kalau ya? lebaran loh Mas, Ah. kalau hari biasa sih ada Iya, iya, beberapa. iya, iya. Tapi kalau lebaran misalnya lari pagi 4:30, kita siap-siap sholat dulu Mas. Ya ojo pas lebaran pas ya. Kalau pas Jangan lebaran pas, jangan Jadi, pas lebaran. maksud- Kan lebaran ini kan Panjang kan? Panjang, libur lebaran. Libur lebaran. Nah. Jadi maksudnya bukan kalau pas- lebaran pas ki ya ning omah sungkem nangis-nangis. nangis-nangis situ. Terus bagi Sama Melayu opor. Mas. Culture. Iya. Jadi silakan pemudik, selamat datang kepada para pemudik di Kota Iya. Solo. Silakan bisa mencoba 5 experience unik versi Mas Wali untuk menikmati masa-masa mudik yang kali ini mudiknya lumayan panjang ya Malam Mas. mudik dan tak tambah sih Mbak, Apa? ada plus 6 ya yang tadi experience ya. Oh, oh. Bersepeda di Kauman, Kampung Batik Lawen, Oh, bersepeda. di bersepeda. Solo. Oke, jadi ada 6 experience Iya. yang layak dicoba pemudik yang mungkin itu nggak bisa didapat di kota lain ya Mas. Betul. Satu lagi konklusi akhir Mas, closing statement. Saya ingin mengingatkan lagi soal sampah karena kalau lebaran sampahnya kan banyak. Silakan Mas, kita masih punya waktu 1 Jadi menit. kita tadi baru saya menandatangani kebijakan Lebaran minim sampah. Lebaran minim sampah. Mari kita sama-sama jaga sampah ini tanggung jawab masing-masing pribadi. Kita meminimalisir apa yang kita buang untuk lingkungan kita. Sampah ini menjadi prioritas utama kami ke depan karena kami paham betul ketika kita menyayangi semesta, pasti semesta akan baik kepada kami. Oke, jadi rawatlah bumi seperti bumi menjagamu ya. Ya. Yes, terima kasih banyak Mas Wali. Terima kasih. Ini sebenarnya waktunya kalau masih bisa diolor-olor nyambung, tapi kita bisa next ya. Next silahkan. Bulan depan lagi Mas Wali. Monggo, nanti Semua pasca permasalahan ya. Jadi akumulasi pasca Lebaran. mungkin ya saya sedikit cerita spill gitu untuk bulan depan pembangunan jalan go on. Jadi Ya. bulan depan setelah Lebaran pemerintah akan belanja banyak, pemerintah pusat, provinsi, daerah akan infrastruktur jalan. Kami akan mulai bangun gor indoor Manahan, Yang tahap kolam perang selanjutnya Tirtomoyo, ya. Prof Yosudarso, Yosudarso. jalan yang Museum Keris ke Utara untuk pembangunan Solo Utara. Ya. Dan drainase jadi inti Mulai bulan depan. sekolah-sekolah, revitalisasi sekolah juga mulai berjalan. Mulai setelah pasca Lebaran di kuartal 2 akan berjalan dan Wah, insya Allah ekonomi yes. akan bertumbuh. Ekonomi bertumbuh karena duitnya udah mulai keran-kerannya dibuka ya. Nah, ini Semoga- udah mulai dibuka longgar-longgar. udah mulai ya. Nggak ada efisiensi kan ya Mas ya? Ya insya Allah semoga. Mohon ampun Pak Prabowo.
Oke, aku sebenarnya mau tanya lagi nih, nanti Lebaran mau sowan kemana nih Pak 08 atau 07? Oh, gak usah ditanya ya Iya, itu. iya, iya, iya. Nanti di-cut ya. Nggak apa-apa, di on nggak apa-apa. Oh gitu. Mau dijawab? Nggak ya, itu biar masyarakat yang menilai. Baik, terima kasih Ya, terima Mas kasih. Wali, Mas Ruspati Ya, Adi, terima obrolannya kasih. 30 Ya. menit, Terima berbobot kasih. banget. Ya. Dan terima kasih juga buat Pemkot Solo yang sudah menyempatkan waktu untuk Ya, datang ya, ke ya. tempat kami. Sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat datang kepada para pemudik dan selamat menikmati kota Solo yang sedemikian nyaman. Kalau aku bilang nyaman ya, nyaman banget gitu ya Mas Wali. Nyaman Sedemikian nyaman dengan aneka kuliner yang berbagai rasa. Dan sekali lagi kalau ada keluhan, Mas Wali udah buka hotline-nya. Ya. Lapor Mas Wali. Silakan kunjungi Ya. Instagram saya dan Instagramnya Pemkot ya. Instagram Mas Wali sama Instagram Pemkot ya. Jadi lapor silakan Mas Wali. DM bebas ya. Ya, semampu kami sambil makan opor tak balesi. Oke.